Para sepuh hadirin saya kaula mujahi rahimakumullah. Alhamdulillah sudah sampai pada Ramadan hari ke-20. Nanti ini kita akan memasuki malam yang ke-21 insyaallah. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, bisa melaksanakan sholat tarawih untuk malam ke-21, malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau 10 hari pertama dikatakan sebagai rahmah, ya, di mana Allah banyak mencurahkan rahmatnya kepada kita. Kemudian malam separuh, malam 11 sampai malam ke-20 Allah lebih banyak mencurahkan ampunannya. Artinya ketika hambanya meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan pada malam-malam 10 hari kedua itu diampuni oleh Allah. Untuk nanti malam sampai terakhir itkum minan nar, Allah membebaskan kita dari api neraka. Amin Allahumma amin. Meneruskan pembahasan kemarin tentang sedekah secara umum, sedekah secara umum, bahkan diam pun, diam itu sendiri bisa menjadi sedekah. Kalau kita pembicaraan kita sering menyakiti, menyinggung orang lain, maka diam, ya, itu juga berpahala, karena sudah kandung kebiasaan montak neneng, ya. Kalau sudah bicara, sering bicaranya menyinggung perasaan orang lain, sehingga membuat hati seseorang itu tersakiti. Nah, maka orang yang demikian diamnya pun juga kalau diniati sebagai sedekah ya mendapat pahala sedekah. Kalau sedekah yang dikeluarkan dalam bentuk materi, apakah itu berupa uang, ya, materi-materi yang lain berupa tenaga, ya, itu kalau sudah dikeluarkan, ya, agar tidak hilang, ya, itu harus mengikuti aturan 5 macam aturan, ya. Yang pertama, merahasiakan sedekah yang dikeluarkan. Dirahasiakan, sedekah itu harus dirahasiakan. Kalaupun kita bersedekah, ya, tidak dirahasiakan, malah justru diumumkan, itu harus diniatkan agar supaya mendidik orang lain mengikuti dirinya, mengikuti supaya bersedekah. Tapi kalau diumumkan, ya, hanya untuk kebanggaan, itu bisa menghilangkan pahala sedekah. Karena di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menyamarkan sedekah dan memberikannya kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka yang demikian itu lebih baik bagi kamu. Maka jadi itulah para ulama menyimpulkan bahwa sedekah yang kita keluarkan itu hendaknya harus disamarkan. Kalau diumumkan itu tidak apa-apa. Yang penting bukan sekedar pamer, tapi untuk orang lain bisa meniru.
Kemudian yang kedua, sedekah itu agar bisa lestari, bisa abadi, itu syaratnya harus dijaga, harus dijaga dari dua perkara. Pertama yaitu mengungkit-ungkit dan menyinggung perasaan orang yang menerima sedekah. Itu pun firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu yang tempo hari itu kamu keluarkan, kamu berikan kepada siapa saja yang menerimanya. Itu jangan engkau batalkan dengan mengungkit-ungkit wal adza dan menyinggung perasaan. Maka sedekah yang kita keluarkan itu jangan dijadikan kebanggaan bahwa kita sudah mengeluarkan sedekah. Justru kita lebih baik bersyukur karena Allah masih memberi pertolongan kepada kita, masih memberi petunjuk bahwa kita masih diberi kekuatan untuk bersedekah. Karena sedekah itu itu sebetulnya dorongan dari Allah, pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebetulnya kita tidak ada kekuatan sama sekali, hanya kekuatan itu atas pertolongan dari Allah. Maka kita berkumpul di masjid ini pun jangan merasa bahwa perkumpulan kita, datangnya kita ke masjid itu karena diri kita sendiri. Tidak, kita bersyukur kepada Allah karena kita datang ke masjid ini atas pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya pikiran seperti itu tidak akan merasa dirinya lebih daripada orang lain. Karena apa yang dikerjakan, kebaikan apapun yang dikerjakan itu semata-mata karena pertolongan dan hidayah dari Allah, bukan timbul dari dirinya sendiri. Orang yang merasa atau merendahkan orang lain yang tidak sama dengan diri kita itu karena apa? Karena berpikiran apa yang kita kerjakan, segala kebaikan, ketaatan itu timbul dari dirinya sendiri. Terus abang rutin sholat tahajud, berarti tetangga mendengkur tok tak gelem jaga. Itu sudah direndahkan. Pelana abang tipi saya ahli berjamaah sholat subuh, saya tak sholat subuh direndahkan. Nah itu tidak boleh. Itu berarti menganggap bahwa ibadahnya ketaatan abang tipi itu timbul dari dirinya sendiri. Tidak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, jangan sampai sedekah apa saja yang kita keluarkan, baik itu berupa tenaga, mari membantu kesulitan dalam pembangunan rumah seseorang, gampang soyoan mereka sampean males agawe rumah yentaren sora soyoan tanda ikut padahal kok lombok ngono setiang kok king marga agawe dapur ini anu tanda itu sudah hilang sudah pahala lombok saya asoyo saya beri bantuan tenaga itu sudah hilang makanya seperti yang kemarin saya katakan, kita berbuat apapun seolah-olah itu sudah biasa sudah dihilangkan dari pikiran kita. Berbuat sebaik apapun, sedekah sebesar apapun dilewati saja, karena itu memang sebetulnya harus demikian, karena itu bukan timbul dari diri kita, benar timbul dari dorongan hati kita. Tapi apa? Allah Ta'ala yang memberi pertolongan, hatinya didorong, diberi niat yang bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus dijaga yaitu memberinya dengan cara yang bagus, karena memang banyak ada orang yang dalam memberikan sedekah itu caranya tidak bagus.
Makanya di sini dijelaskan dengan cara yang bagus. Antuk dia biwajhin tolik. Ya, kamu bisa memberikan sedekahmu dengan wajah yang ceria, mustabsyirin, menyenangkan. Abri seket ribu ya kalau kayak beduk itu keluarga nah kan lo bagus itu ya. Sebaiknya memberikan sesuatu itu, nah kata baca seporan aja, kok bisa beri seberi ya. Is kayak pos-pos kena beli rokok. Minta sepora dengan wajah yang muka yang wajahnya menyenangkan. Tebong amburi pesebennya esoro duk ya duk nah nang jo ano malai gelem malai toman ngakan nyaman. Nah, kan tak bagus itu ya. Tak bagus. Makanya disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan atau memberikan nafkahnya ya, fi sabilillah, di dalam jalan Allah, summa la yutbi'una, kemudian tidak diikuti ma'amfaku, apa yang telah disedekahkan, yang telah dinafkahkan, manna wala adza, ya, tidak diikuti dengan apa? Mengundat-undat, mengungkit-ungkit, dan tidak pula menyinggung perasaan orang yang menerima. Maka orang itu lahum ajruhum inda rabbihim, maka pahala sangat besar yang tidak terkirakan di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka kelak yang bersedekah itu ya tidak akan merasa ketakutan di hari kiamat. Wala khaufun alaihim wala ya, dan tidak akan pula merasa susah, aman-aman saja nanti di akhir. Itu ya yang ketiga ya, yang ketiga. Terus yang keempat antukhrijaha min atyabi amwaliknya, yang dikeluarkan materi untuk disedekahkan itu yang bagus ya, yang bagus ya. Bukan yang jelek-jelek, tapi artinya yang bagus di sini yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi yaitu yang halal, yang halal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu bisa diartikan yang halal yang bagus, yang halal yang bagus. Innallaha thayyibun, bahwasanya Allah itu bagus, la yaqbalu, tidak menerima ya, illat thayyibah, tidak menerima apapun kecuali yang bagus yang bagus, artinya yang halal. Jadi yang kamu anggap baik mau dikasihkan orang ya yang baik yang baik pura. Jangan yang kamu makan misalkan beras mentari terus sudah kaki emeliaki beras apa? Beras raskin ya, beras raskin. Saya pikir raskin. Nah itu tak par juga ya, tak par juga. Apalagi yang dimakan barang halal kemudian yang dikeluarkan barang haram, nah, barang haram ya, olehnya kelakuan tak bener itu tidak. Kapan tahara saub bil baul, karena apa? Di sini diumpamakan ya oleh Kanjeng Nabi, orang yang demikian itu seperti mencucikan bajunya dengan kencing. Bisa ditanyakan apakah bisa suci? Ya tak bisa ya. Mencuci baju, mencuci pakaian dengan air kencing. Itu sama halnya dengan kita sedekahkan harta benda kita ya, yang dimakan itu bagus ya, halal, yang
berikan kepada orang lain itu hasil mencuri, tak bisa itu, tak bisa. Wasaubu la yadhuru illa bil ma, ya. Wadzanbu la yadhuru illa bil halal. Ya. Pakaian bisa suci karena air yang suci dan tak bisa disucikan dengan air kencing. Demikian pula dosa-dosa di badan ini tak bisa disucikan dengan dosa, tak bisa disucikan dengan dosa. Ya. Wadzanbu la yadhuru illa bil. Dosa-dosa kita yang ada di badan tak bisa disucikan dengan barang apa? Hasil curian yang tidak halal, hanya bisa disucikan dengan sesuatu yang